kepada Bunda Dokter Fenty, disilakan. Baik, terima kasih Bunda ini, terima kasih Kang Founder. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita terima kasih sudah menjadi sahabat belajar istiqomah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa dan berharap dengan penuh ketadarruan wa khufyah. Semoga hari ini membawa keberkahan bagi ilmu kita. Semoga hari ini membawa kebarokahan untuk usia kita. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa. Seperti biasa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Kita mulai ya di pagi ini dengan doa ya, dalam bentuk sugesti kita seakan-akan ya sudah terjadi. Biasakan setiap pagi itu ya. Misalnya, alhamdulillah amanah kami lunas, alhamdulillah kami ridho atas ketetapanmu ya Allah, alhamdulillah kami sehat walafiat, alhamdulillah kami bisa mengikuti majelis ilmu, alhamdulillah hajat kami terwujud, alhamdulillah urusan dunia akhirat kami lancar, alhamdulillah kami magnet rezeki yang berkelimpahan, dan afirmasi lainnya ya. Mudah-mudahan semuanya kita berada dalam lindungan, ridho, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini mohon maaf, seharusnya ini tafsir ya, tetapi takut ada rasa bosan, saya selang-seling dengan yang lain. Dan hari ini kita akan membahas tentang keperempuanan kita ya, karena sebagian mayoritasnya tentang perempuan. Nah, itu 40 hadis tentang perempuan. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama dan kedua, bagaimana sudah dibahas tentang perempuan itu kata Rasulullah ya, mayoritas di neraka dan minoritas di surga, dengan banyak mengeluh, dengan banyaknya yakfurnal asyir dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita akan mengkaji hadis ketiga tentang al-arba'in ya, hadis 40 hadis tentang perempuan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah ada. Ya. Baiklah. Sudah, Bu Dokter, sudah. Siap, terima kasih. Baiklah, kita akan mulai mengkaji hadis yang 40 hadis tentang perempuan. Di hadis kemarin 2 hadis sudah kita pelajari, dan di hadis ketiga ini topiknya tentang bagaimana jika seorang perempuan menyerupai laki-laki. Dipersilahkan, boleh dibaca dulu hadisnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala telah bersabda, Qala telah berkata Ibnu Abbas, la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbihina, kepada laki-laki yang menyerupai, kepada orang-orang yang menyerupai, minar rijali, dari golongan laki-laki, bin nisa'i, menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati, dan melaknat golongan orang-orang yang menyerupai, minan nisa'i, dari golongan perempuan, birrijali, menyerupai laki-laki. Baik. Terima kasih Umi Uyun sudah membacakan ya hadis ketiga tentang Al-Arba'in, 40 hadis tentang perempuan. Di hadis ketiga ini
Hadis diterima dari Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin, hadis diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Abdullah dan Abbas. Qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabihina minar rijal, orang-orang laki-laki ya, menyerupai laki-laki yang menyerupai bin nisa, perempuan. Jadi yang pertama, Rasul melaknat laki-laki ya, ar-rijal al-mutasyabihin, yang menyerupai bin nisa perempuan, dan sebaliknya wal mutasyabihat, dan yang menyerupai minan nisa ya, birrijal ya, perempuan yang menyerupai birrijal, laki-laki. Nah, ini hadis riwayat Bukhari ya, nomor 5885, hadisnya sahih. Nah, bagaimana ini dalam kajian 40 hadis tentang perempuan? Hadis ketiga itu topiknya kita dilarang ya untuk perempuan menyerupai laki-laki, bahwa Allah sudah menciptakan kita ya sebagai manusia dengan dua jenis kelamin. Dalam Islam itu hanya ada dua jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan, tidak ada jenis kelamin ketiga. Nah, keduanya tentu saja punya persamaan ya dalam mengemban kewajiban, sama ya, laki-laki perempuan wajib beribadah, beriman, beramal sholih. Kemudian sama mendapatkan hak untuk dapat pahala, dapat balasan dari perbuatan itu ya, laki-laki dan perempuan. Dalam surah An-Nisa kita sudah pahami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, bahwa barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dia beriman, maka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Tetapi tentu saja walaupun sama ya, secara takdir dan syariat Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja ya, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Imran ya, sangat nyata. Walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama seperti perempuan walau bagaimanapun gitu ya. Itu bahwa baik dalam bentuk tubuhnya, fungsinya, sifat-sifatnya. Kalau perempuan ya, kita mengalami haid, hamil, melahirkan, menyusui. Nah, bahwa sifat perempuan itu lembut, keibuan gitu ya, sehingga kalau perempuan memang tugasnya tadi ya mengurusi anak, nah itu sangat cocok gitu. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman terhadap hadis ini juga ya, kita wajib menerima dan meyakini ini adalah salah satu bentuk hikmah dari Allah ya, salah satu rahman rahimnya Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah, bahwa perempuan tidak boleh, kita sebagai perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki juga menyerupai perempuan. Jadi sehingga dengan tegas hadis ini bahwa untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan, nah ini adalah hikmah dari Allah ya, maka agama Islam secara tegas gitu ya melarang dengan keras kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas ini ya, bahwa la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa bir rijal, bahwa kita tahu kalau sebuah perbuatan dilaknat ya, dilaknat sama Allah. Nah, la'ana ya, la'ana, dilaknat. Kalau sebuah perbuatan dilaknat, mendapatkan laknat dari Allah ataupun Rasulnya, tentu saja ini adalah kategorinya adalah dosa besar. Kita ingat lagi bahwa dosa besar itu pokoknya adalah, kalau menurut salah satu pendapat ya dari Syekh Abdurrahman, bahwa dosa besar itu yang paling masyhur ya, definisi dosa besar itu adalah dosa yang ada had, yang ada hukuman tertentunya di dunia atau ancamannya di akhirat, atau dengan dosa besar itu meniadakan iman kita. Nah, jadi atau dengan dosa besar itu seseorang mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa Rasulullah ya dalam hadis yang lain
nyuruh mereka itu diusir gitu, diusir dari rumah. Kalau ada yang seperti itu ya, harusnya diusir dari rumah nih. Hadis dari Abdullah bin Abbas juga ya. Di hadis yang lain dikuatkan bahwa la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat, ya Rasulullah melaknat al-mukhannitsina minar rijal. Al-mukhannitsina minar rijal, bahwa Rasulullah melaknat ya laki-laki yang laki-laki tetapi bergaya perempuan. Wal mutarajjilat minan nisa, perempuan tapi bergaya laki-laki. Jadi kalau kalau ada laki-laki bergaya seperti perempuan, dalam istilah Islamnya al mukhannitsina minar rijal, kalau laki-laki perempuan bergaya laki-laki ya. Wal mutarajjilat minan nisa, Rasulullah nyuruhnya kepada orang-orang yang laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki. Nah ini maka sabda Rasul, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Kata Rasul harusnya diusir, keluarkan orang yang seperti itu, harus dikeluarkan dari rumah-rumah kalian. Qala ya, kemudian Ibnu Abbas ya, berkata ya, fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan, Nabi telah mengeluarkan si fulan yang bergaya laki-laki bergaya perempuan itu ya. Kemudian wa akhraja Umar fulanan. Nah, dengan ada hadis itu Umar juga sama mengeluarkan laki-laki yang bergaya perempuan. Jadi memang ini adalah hikmah ya, perintah dari Rasulullah ini untuk mengeluarkan mereka dari rumah ya. Ya supaya mereka tidak menemui perempuan atau laki-laki di dalam rumah sehingga nanti akan membawa mafsadat yang lebih besar di rumah itu gitu ya. Bahwa kalau menurut Ibnu Tin rahimahullah, perintah Rasul ya untuk mengeluarkan orang-orang yang seperti tadi ya, al-mutarojilat, kemudian al-mutarojilat wal mukhannasin ya, al-mukhannasin dan al-mutarojilat itu, bahwa kenapa Rasulullah menyuruh mereka untuk dikeluarkan dari rumah-rumah ya, karena nantinya akan menyeret pada kemafsadatan yang lain, pada kemunkaran yang lain. Nah, di sini intinya kita simpulkan saja ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas ya bahwa zahirul lafzi ya, zahir lafad, bahwa az-zajru anit tashabbuh, bahwa larangan keras dari Islam ya terhadap orang yang tashabbuh fi kulli syai' ya. Pokoknya tasabuh, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Lakin urifa minal adillah ukhra annal murad at-tashabbuh fi zayyi wa ba'di sifat wal harakat wa nahwiha, la at-tashabbuh fi umuril khair. Jadi lebih jelas lagi di sini tasyabuhnya, menyerupainya itu dalam hal apa gitu ya. Nah, ini tidak bolehnya laki-laki tasyabuh perempuan, perempuan tasyabuh laki-laki itu adalah larangan dalam hal apa saja. Itu dalam hal pakaian, nggak boleh nih dalam hal pakaian ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian selain pakaian apalagi? Nah, di sini ya dijelaskan bahwa azzi wa ba'di sifat ya. Jadi sifat juga, sifat ya. Kemudian harokat, gerakan, misalnya gerakannya menyerupai laki-laki atau laki-laki kita gerakan menyerupai perempuan. La atasyabuh fi umuril khair, bukan menyerupai dalam hal-hal kebaikan. Di sini bahwa kemudian yang lain juga ya, Imam At-Tabari menyampaikan apa maksud dari tidak boleh menyerupai itu seperti apa gitu ya. Al makna dari la yajuzu lirijal, bahwa tidak boleh ya laki-laki atas syabuh bin nisa, menyerupai perempuan dalam hal apa saja, dan sebaliknya ya, an-nisa wala al-aqsu, tidak boleh perempuan menyerupai itu dalam hal apa saja. Yang pertama adalah fil libas, dalam hal pakaian ya, tidak boleh kita laki-laki dan perempuan sebentar ini
ada yang keresak-keresak terus bentar ya. Umi saya mute dulu ya, ini suaranya. Nah, baik. Nah, ini jadi intinya tadi bahwa makna dari la yajuz, bahwa tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan dalam hal apa saja. Yang pertama adalah filibas dalam hal pakaian, wazina dalam hal perhiasan ya, perhiasan. Nah, ini yang khusus wanita, tidak juga sebaliknya ya. Jadi perempuan menyerupai laki-laki, pakaiannya pengennya sama dengan laki-laki misalkan, dan khusus perhiasan laki-laki, nah itu tidak boleh. Nah, jadi misalnya juga ditambahan dari Ibnu Hajar itu bahwa maksud dari hadis ini selain dari pakaian, selain dari perhiasan, makanya kan nanti ada bahasan bahwa laki-laki itu nggak boleh pakai gelang gitu, laki-laki nggak boleh pakai gelang ya. Ada 3 kondisi. Barangkali ada anak kita atau siapa ya, atau pasangan kita yang memakai ya. Nih kalau dari Ibnu Hajar menyampaikan tambahan bahwa nggak boleh itu dalam menyerupai gaya bicara, misalnya gaya bicaranya perempuan tapi gaya bicaranya laki-laki dalam berjalan gitu ya. Nah, tetapi dalam bentuk pakaian mungkin di sini berbeda-beda ya, adanya kebiasaan di setiap daerah beda-beda. Kadang ada pakaian perempuan di sebuah negara atau sebuah kaum ya tidak berbeda dengan model pakaian laki-laki, tetapi tentu saja kalau model perempuan itu punya keistimewaan tertutup ya, ditambah dengan hijab. Tapi yang dimaksud mencela tasyabuh di sini ya, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya dalam berbicara dan berjalan ya. Ini bagi yang sengaja nih, bagi yang sengaja melakukannya. Tapi kalau emang udah gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini yang disengaja-sengaja. Misalnya orang yang sudah menjadi tabiatnya, maka ketika misalnya memang sejak kecilnya sudah terbentuk seperti itu, nah itu beda lagi ya. Walaupun harus berusaha untuk meninggalkan secara berangsur-angsur gitu ya, karena nanti kalau dibiarkan tadi akan mendapatkan la'anat tadi. Nah, kemudian tadi ya bahwa larangan menyerupai dalam hal pakaian itu ada hadisnya khusus ya, bahwa larangan juga mengenai tasyabuh menyerupai dalam hal pakaian. Nabi secara tegas dalam hadis yang lain ada ya, misalnya kalau dalam pakaian. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW la'anar rajul, bahwa Rasulullah melaknat ya laki-laki yalbasu lubsatal mar'ah, melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, wal mar'ah talbasu lubsatar rajul, juga wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, jadi dalam hal pakaian khusus ya, misalnya khusus pakaian perempuan tidak boleh misalnya laki-laki walaupun bercanda-bercandaan ya pakai daster atau pakai kebaya atau BH atau kerudung atau cadar ya, atau sandal perempuan. Nah, sama laki-laki juga ya, misalnya perempuan juga sama, ada pakaian khusus untuk laki-laki ya, nggak boleh kita sebagai perempuan pakai peci atau pakai gamis laki-laki ya, pakai celana panjang dan lain sebagainya di sini gitu ya dalam hadis ini. Tentu saja celana panjang yang versi laki-laki ya di sini. Tetapi nah di sini ya jenis pakaian yang memang biasa dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya, yang memang itu mah bisa dipakai laki-laki perempuan seperti izar ya, selimut dan sebagainya. Nah itu tidak apa-apa. Nah jadi di sini begitu sempurnanya agama Islam ya, mengatur seluruh perkara gitu ya, baik hal-hal kecil seperti apapun ya yang membawa kebaikan baik untuk dunia kita dan akhirat kita, begitu detailnya gitu ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita ya dari berbagai keburukan, membimbing kita dengan segala karunia-Nya, kemurahannya, kebaikannya. Nah, dan terkait ini ya yang ada sehari-hari yang suka dilakukan, tentang nih bagaimana hukumnya laki-laki
memakai gelang. Nah, ada secara khusus dibahas ya bahwa hukum memakai gelang ya untuk laki-laki itu ada tiga keadaan. Pertama, kalau memakai gelang, misalnya ada seorang laki-laki ya memakai gelangnya itu sebagai jimat misalnya, kemudian punya keyakinan bahwa gelang itu atau dia pakai kalung ya, bahwa dia meyakini bahwa kalung dan gelang itu bisa mendatangkan manfaat ya, atau bisa menolak madorot misalnya, dipakai sebagai jimat baik kalung atau gelang ya. Dia meyakini bahwa pasti gelang ini akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, akan menolak berbagai madorot dengan zat gelang itu, maka ini adalah kemusyrikan yang besar. Jadi diingatkan ya, baik itu gelang atau cincin yang diyakini jimat ya, atau kalung, bahwa ini diyakini akan mendatangkan manfaat atau madorot, maka ini adalah tentu saja kemusyrikan yang besar. Atau misalnya keadaan yang kedua adalah dia memakai jimat ya, gelang atau kalungnya itu dipakai jimat ya. Kalau ini cincin nggak dibahas ya kalau ini. Jadi terkait gelang dan kalung, jika dia itu pakai gelang dan kalung itu dijadikan jimat ya, dengan keyakinan tidak seperti tadi bahwa gelangnya akan mendatangkan manfaat madorot. Kalau ini dia meyakini hanya sebagai wasilah gitu, hanya sebagai perantara, hanya sebagai sebab. Ini sebagai, saya pakai gelang ini, saya pakai kalung ini sebagai wasilah atau sebab supaya datang berbagai kemaslahatan dan menolak berbagai kemadorotan, tetap dia menyandarkan pada Allah. Nah, kalau ini termasuk syirik kecil juga. Kalau tadi syirik besar ya, kalau ini syirik kecil. Nah, untuk yang pertama tadi ya, dia meyakini akan mendatangkan kemadorotan dan menghilangkan madorot dan mendatangkan kebaikan dengan gelang yang dia pakai. Baik itu dia betul-betul menyandarkan pada gelang ya, yang termasuk syirik besar ataupun syirik kecil, hanya dianggap sebagai wasilah saja. Nah, di sini bahwa pernah Rasulullah ya melihat ada seorang laki-laki, dia pakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, mahadhihi, apa itu? Nah, qala, kemudian laki-laki itu menjawab, minal wahina, ini gelang penangkal penyakit, kata dia ya. Jadi ketika Rasul nanya, mahadhihi, apa itu? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, minal wahina, ini gelang penangkal penyakit. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inza'ha, lepaskan. Inza'ha ya, lepaskan gelang itu. Fa innaha, karena sesungguhnya bahwa gelang itu la taziduka illa wahnan. Coba lepas gelang itu, karena sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah kecuali wahnan, kecuali menambah kelemahan untuk dirimu gitu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kata Rasul bahwa dengan gelang itu sesungguhnya tidak akan menambah apa-apa kecuali hanya menambah lemah. Dan ketika kamu meninggal sedangkan gelang itu masih ada dalam tubuhmu, maka maaflah tak abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Dan kemudian yang ketiga nih kondisinya, misalnya kita pakai gelang tidak ada netral, misalnya laki-laki nih tidak dibarengi keyakinan apapun, dia tidak misalnya gelang aja gitu ya, karena fashion misalnya, karena gaya misalnya pakai gelangnya karena fashion atau karena gaya, maka ini pun tetap menjadi haram karena termasuk tasyabuh, menyerupai perempuan. Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, Allah melaknat ya al mutasyabihina minar rijal, bahwa orang yang menyerupai laki-laki, wal mutasyabihat minan nisa birijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dari sini dipahami bahwa hukum memakai gelang ya bagi laki-laki itu adalah haram dan terlarang, sehingga banyak di zaman sekarang yang pakai gelang ya, bahwa
Ini menunjukkan bahwa sangat prihatin ya, bahwa sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari kemusyrikan, dari dosa ya di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin berhati-hati kita dalam bertindak sesuai syariat, sesuai dengan panduan dari Qur'annya, dari hadisnya. Sedikit demi sedikit Allah bimbing kita untuk bagaimana mengamalkan ajaran Islam ini secara kafah. Hanya itu saja ya hadisnya, cuma satu yang kita bahas karena memang ini agak panjang hadis yang ini. Kita belum membahas ya tentang hadis yang keempatnya. Kita sudah jam 6 lebih 2 menit ya, hanya membahas satu hadis saja, pelan-pelan saja. Yang terpenting sedikit demi sedikit kita berupaya dengan kesungguhan kita untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita pahami setiap katanya, kita pahami setiap kalimatnya, sama hadis juga ya, kita pahami maksudnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayatul taufik, kita mampu mengamalkannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron kepada Dr. Penti yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Bunda Dr. Fenti, terutama untuk kita sebagai perempuan, dan juga kita bisa memperingatkan laki-laki atau peserta didik kita khususnya yang mungkin banyak sekarang mah yang memakai pakaian seperti perempuan, contohnya seperti gelang-gelang.